riwayat yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwa suatu kali Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku bertanya kepada pamanku, yakni Hindun bin Abi Halah." Untuk diketahui, Hindun bin Abi Halah ini ialah anak kandung Khadijah, yang mana notabene-nya anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Hasan yang mana merupakan anak kandung dari Fatimah, bersaudara tirikan dengan Hindun bin Abi Halah, maka dia memanggil paman kepada Hindun bin Abi Halah ini. Maka kata Hasan bin Ali, "Aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Hindun pamanku ini adalah orang yang sangat pandai menggambarkan dan menerangkan terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ia pun menjelaskan bahwa kakekku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang wajahnya bercahaya, bahkan wajahnya lebih terang dari cahaya rembulan. Kemudian tinggi kakekku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidak pula bisa dikatakan pendek. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang cerah, berkulitkan putih kemerah-merahan, sampai akhirnya Hasan bin Ali atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan keterangan yang memuaskan hatinya terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita yang jeli, bagi kita yang teliti, tentu akan keheranan. Kenapa? Karena Hasan bin Ali ini bertemu dengan Nabi. Bahkan Hasan bin Ali dengan saudara kembarnya Husain senantiasa dipangku dan digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Hasan yang sering ia bimbing? Bukankah pula Hasan yang menduduki kepala Rasulullah ketika Rasulullah sedang sujud? Maka Hasan bin Ali ini, wahai kaum muslimin, ia bertemu dengan Rasulullah. Ia tahu bagaimana bentuk kakeknya. Ia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau waktu itu dia masih berusia kanak-kanak. Namun ketika masa berlalu, ketika Hasan bin Ali beranjak dewasa, dia sudah mulai lupa sedikit demi sedikit bagaimana bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lupa secara keseluruhan, tapi maklum memori masa kecil tidak bisa diingat seutuhnya. Maka ketika dia merindukan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia cari orang yang tahu bagaimana bentuk kakeknya ini. Ia cari orang yang akan bisa mengingatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tiada lain dan tiada bukan pamannya sendiri, Hindun bin Abi Halah. Maka ketika bertemu pamannya tadi, dia tanya, bagaimana bentuk Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana tinggi Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana perangai Rasulullah, semata-mata untuk mengingatkan Hasan bin Ali ini kepada kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu Hasan bin Ali, itu Imam Hasan. Bagaimana dengan diri kita yang tidak pernah bertemu sama sekali dengan Rasulullah? Bahkan secara jarak waktu kita sudah sangat jauh berjarak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidakkah muncul pula keinginan dalam diri kita untuk mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah muncul dalam diri kita ingin mengenal bagaimana ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sisi lain, ketika kita ditanya oleh orang, apakah cinta dengan Rasulullah? Kita menjawab iya.
kencang kita mengatakan iya. Ketika ditanya oleh orang, maukah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tak ada di antara kita yang mengatakan tidak mau. Pasti semuanya mau. Ketika ditanya, nanti di akhirat, maukah bersama Nabi? Mau. Inkah berjalan dengan Nabi? Ingin. Tapi tahukah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenalkah kita dengan Rasulullah yang namanya setiap hari kita sebut? Bahkan yang sudah melaksanakan salat sunnah, bukankah nama Muhammad itu kita sebut dalam tasyahud kita? Yang tadi mendengar azan, bukankah terdengar nama Muhammad di telinga kita? Sallallahu alaihi wasallam. Namun kembali kita ke pertanyaan tadi, apakah muncul dalam diri kita keinginan untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau ternyata selama ini kita hanya umat yang mengaku ingin bertemu tapi tidak pernah ingin mengenal? Kita hanya umat yang mengatakan saya rindu ingin bersua Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak pernah sedikit pun berusaha mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi'sal qaum, seburuk-buruk perangai suatu kaum. Mana ya'rifuna biqaidihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu dengan pemimpin mereka. Seburuk-buruk perangai orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau mengenal nabinya. Apa maksud dari cinta itu kalau kita tidak mau mengenal Rasulullah? Apa maksud ingin bertemu itu kalau kita tidak mau mencari tahu? Apa maksud kita ingin berkumpul dengan Nabi kalau kita tidak mau tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah bentuk kelalaian kita. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah bentuk kelalaian kita. Inilah bentuk kelengahan diri kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kondisi tadi tidak hanya dialami oleh Hasan bin Ali. Selepas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun ingin mengenal Rasulullah. Para sahabat pun ingin mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saling bertanya mereka terkait kenangan bersama Rasulullah. Maka berkata Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu. Berkata Jundub bin Abi Samarah, sahabat yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu. Berkata Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah begini dan begitu. Itu wujud kecintaan mereka. Itu bukti kasih sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya kita yang tidak bisa bertemu dengan Rasulullah saat ini. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada di antara orang-orang Islam tidak bisa bertemu Nabi. Jadi jangan pula disangka semua orang yang masuk Islam di zaman Nabi masih hidup, mereka bertemu dengan Nabi semua. Tidak. Ada di antara mereka yang tidak sempat bertemu Nabi. Mungkin karena tidak bisa menempuh perjalanan ke kota Madinah, atau bahkan sudah sampai di Madinah tapi Nabi tidak berada di rumahnya. Seperti yang dialami oleh kisah seorang saleh yang sangat terkenal, Uwais Al-Qarni. Maka coba perhatikan wahai kaum muslimin, ketika orang-orang Islam yang saat itu Nabi masih hidup bersama mereka, namun terhalang oleh keadaan diri mereka, bagaimana cara mereka mewujudkan cinta kepada Rasulullah SAW? Bagaimana mereka mewujudkan rasa sayang dan ingin bertemu kepada Nabi itu? Apabila ada salah seorang anggota keluarga mereka atau salah seorang kaum mereka pulang dari Madinah dan berkesempatan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbondong-bondonglah satu kampung itu ke rumahnya. Mengapa? Bertanya, ba'a bantuan Nabi itu, ba'a Muhammad itu, ba'ano, bagaimana keadaannya? Lalu bahkan ada di antara mereka yang bertanya kepada orang yang baru bertemu Nabi tadi, aduh basalam jo Nabi,
Adakah engkau bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan? Kata orang ini, ada. Berebutlah satu kampung itu menyalami tangan orang ini. Kenapa? Tangan yang pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelengahan kita. Dan akuilah, mengaku kita lemah. Banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana bentuk Nabi itu. Maka selama ini mungkin yang kita anggap Muhammad itu hanya bayang-bayang saja. Entah bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Dan ingat, kalaulah ini kita lalaikan, bagaimana bisa cinta tumbuh di dalam hati kita? Bagaimana cinta kepada Rasulullah itu bisa tumbuh, sedangkan Nabi mengatakan tidak sempurna iman di antara kalian hingga aku ia cintai melebihi apapun. Dan Nabi pun mengatakan di hadis yang lain, 3 hal menjadi tanda kalau ada yang 3 ini dalam diri seseorang, dia sudah merasakan manisnya iman. Apa yang 3 itu? Pertama dan paling utama, jika Allah dan Rasulullah lebih ia cintai melebihi apapun. Lihatlah Umar bin Khattab. Lihatlah Umar bin Khattab. Dengan polosnya dan dengan jujurnya Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku cintai engkau setelah mencintai diriku sendiri. Aku cintai engkau melebihi apapun kecuali diriku sendiri." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sempurna iman engkau wahai Umar hingga aku engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, aku cintai engkau melebihi apapun termasuk diriku sendiri." Akhir-akhir ini, dan kami yakin bahwa sudah banyak guru-guru kita menyampaikan terkait adanya pelecehan, terkait adanya penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh oknum yang berada di negeri Prancis dan didukung oleh presidennya. Maka orang-orang yang benar-benar cinta pada Rasulullah, orang-orang yang benar-benar kenal dengan Nabi akan merasa tersinggung. Orang-orang yang mengenal Rasulullah akan marah. Kenapa? Karena Nabi bukan seperti itu. Nabi tidak seperti itu. Nabi mulia, sifatnya sempurna. Huwal bashar walakin laisa kal bashar. Dia memang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia umumnya. Kita tahu dan kita kenal, kita cinta. Tapi ada juga banyak di antara kita yang tidak ada rasul di hati kulai. Biasa saja. Oh, Nabi dino orang Perancis, biarlah, maafkan sajalah. Ini tanda kalau tidak mencintai Rasulullah. Dan ini juga sekaligus tanda kalau tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari mimbar yang mulia ini kita serukan bahwa jangan pula, apalagi sekarang bulan-bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita masih tidak mengenal Rasulullah. Ulang-ulanglah kaji itu. Dengar-dengarlah, ikutilah pengajian yang menjelaskan bagaimana kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada waktu bahkan bacalah bagaimana ciri-ciri dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara buku yang bisa kami rekomendasikan adalah buku yang bernama Syama'il Muhammadiyah yang juga menjadi landasan kaji kita siang ini, yakni kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Silahkan dicari, silahkan dibaca. Apabila masih muncul kemalasan dalam diri untuk membaca, alhamdulillahirabbil alamin, sekarang video banyak rekaman ceramah. Kemudian juga kajian-kajian di radio juga bisa kita simak terkait ciri-ciri dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berlalu bulan Rabiul Awal kita masih tidak mengenal Rasulullah. Malu kalau bertemu dengan Nabi nanti di akhirat.